Iya, emang harus belajar banyak respect sih kayaknya ya kalau buat di banding-banding sekarang yang dirasa milik kan udah tutup aja. Dan mereka bisa explore satu hal yang baru lagi untuk banning ketiga apa yang akan ditukar karena Chusin jadi prioritas utama. Ya, ini Masha yang tadi sempat di-ban open. Masih ada Glue. Nah, Ya. Glue. Wah, glue lagi. First pick ya. Iya, First pick. nah itu tuh udah mulai naik, udah mulai pada sadar. Nevin, Ya, sudah dari kemarin kita bilang. glue. Ini Glue masalah. Mengapa nadanya seperti itu? Bawa. Sudah kemarin kita bilang. Soalnya ya akhirnya bangga lah ya, Glue ke Iya. notice gitu, kasihan dia. Gak ke notice dari minggu pertama pun gak ke notice sebenarnya. Kita udah sampai berbusa. Cuman ada yang serem nih, ada yang lepas mungkin kayak Valentina. Oke. Ya itu still oke, apalagi dipakai buat EXP lane. Tapi Valentina sebenarnya nggak masuk ke deretan ban juga ya Yep. buat keduanya. Lebih ke Prayo tadi ada Sora yang di ban gitu sampai sekarang juga masih ditutup. Yep. Masha, Guinevere, dan juga Farsha. Wow, Farsha. langsung buka combo ya. Yep. Kalau lawan combo seperti ini jelas Baxia. Baxia ready. Tapi kalau Bucks ya Baxia Yif. buat EVOS, Iya. berarti kita singkirkan lagi play around Albertnya. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya Karena udah, ada nggak Baxia apa-apa. kan. Albert juga bagus ya kan. Terus ada Granger nih masih open. Kalau gak di ban. Bucks siapa Om? Baxia. Hero yang selalu siap kapanpun dan dimanapun. Karena Bak siap. Gitu. Ini hero yang 24 jam ready nge-backup. Nice. Teman nge-call di gold butuh bantuan gas. Tapi Granger diambil di atas ternyata tidak ingin di-ban. Itu Om yang sudah kita bilang. Opsi yang kita mention, Om bilang play around Albert. Yap. Aku bilang Prayo aja hero-nya Erlan. Ini kejadian dua-duanya ya. Hore. Game 1 Nevin Prayo. kontribusi dong buat Bigetron. buat Bigetron. Iya kan opsinya udah dijalanin dua-duanya kan. Kita udah fokus ke EVO, sekarang giliran Nevin buat Iya, Bigetron. iya. Kalau kan juga mau fokus ke Evo. Boleh apa nih kalau buat Nevin? Nanti game 3. Kan Yap. kan Om Wawa game 1. Awal game 2. Ntar ya, game 3 Nevin. Gantian. Oke, Kalau game 3. kalau fokus ke EVO lagi game 3 ya. Ya kan kita lagi topiknya EVOS Om. Oke. Tapi Cetkian ini oke juga nih. Waktu dilompat dengan Special Migration selama masih ada pasif akan bisa memberikan efek knockback. Oke. Tapi Arlot kah? Itu Iya, dia Arlot. kombinasi Gwyn Arlot yang sering kali kita lihat. Dari tim Dewa ya, yang bawain Iya. awal ya. Kayaknya terakhir BTR awal-awal kalah tuh gara-gara draft kayak gini deh. Oh gitu Ya, ya. ngelawan Iya kan? draft ini. Mereka kalah sama draft ini. Iya. Sekarang justru mereka yang bawain. Karena kadang kayak gitu, hidup itu amati, tiru, modifikasi. Oh bener. Iya, kita meresahkan kan sebenarnya yang dialami sama tim-tim juga gitu. Mereka ngeliat nih ada yang bawa ini, oh ternyata ini dicoba, Coba. di improve lagi. Nah, tapi nggak tahu nih untuk eksekusinya ya. Ya. Apakah akan cukup sesuai juga dan sekarang mereka tutup ke arah Pobius. Ya, sedangkan dari EVOS mereka akan tutup lagi menuju ke arah gold lane harusnya. Gwynnya ini flex gak? Gwynnya flex tapi kemungkinan besar bakal ada di tangan Nile ya Om. Jungle. Iya. Tapi kayaknya bisa dipakai buat Finn Finn, juga, buat Finn iya. ya. Bisa Finn juga. Nah, mereka tutupnya Khalid sih. Ya. Berarti ini ya. Asumsinya. Atau dipaksa digeser. Iya main Gwyn romer aja. Oh, biar dihabisin dulu. Yep. Tapi tank jungler masih available ya. Kayak Baxia kan. Fredrin juga masih ada. Yep. Fred Baxia. Oke. Tapi last band dari EVOS. Mereka Oh. sadarkah ke jungle-nya? Ya mau band Fredrin aja gitu. Bisa. Dan kayaknya buat Cloud. buat Eman tutup ke arah cloud-nya aja ya. Ya. Yang udah pasti ya. Karena masih diterka-terka soalnya untuk Guinevere-nya. Mau kemana lagi, pastinya kedua tim ini lagi berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Betul, biar nggak lepas ya. Iya, biar. Kemenangan mereka di Betul. yang sudah dapetin. Wow. Oke, biarkan Gwynnya flex kah? Harusnya ya, berarti ambil gold lane-nya dulu Hero Eman. Hero Eman. Ya, Dan match up-nya juga udah kelihatan kan dengan Granger. Tapi kalau Granger, Irita bagus. Kalau Miritel. lawan Granger. Match up-nya gitu biasanya ya, Iya. biar pas mukul-mukul lurus, digeser tapi Sun Shin. Ya, Yisen Shin. Nah ini fleksibelnya makin banyak. Ya ini gold. Gold ya. Gold. Kayaknya di bawah ya.
match kemarin. Nah, ini berarti Albert bisa Fredrin ya? Bisa. Mau Fred atau Baxia? Baxia, Leomord masih bisa. Oh iya ada Leomord juga benar. Iya. Bisa tabrak-tabrak, yang penting ada dashnya. Ya walaupun sebenarnya nih Guinevere juga udah lumayan jadi sebuah jawaban untuk hero-hero fighter kayak gitu ya Om. Bisa keangkat. Jadi butuh hero yang sustain sebenarnya. Atau minimal punya Purif gratis ya. Purif gratis. Iya. One Valir itu semua Purif gratis. Purif gratis. Iya. Oke. Bentar nih. Tapi dua yang akan langsung diamankan, Fredrin itu dia. Plus satu lagi adalah Lapu-Lapu. Yang Purif gratis kan? Ya. Bravos Fighter. Tuh. Gratis. Anti sisi. Oke. Last pick dari Bigetron. Berarti mereka akan menjawab. Kalau mau bilang tadi Yisun Shin yang kemungkinan besar akan ada di gold lane, berarti Guinevere-nya di Sebenarnya bisa digeser kan jadi roamer. bisa jadi roamer. Nah, ini jawabannya. Oh, jadi Moment of roamer. truth. Aduh, Baxia Fredrin. Nice. Iya kan? Bisa. Iya. Atau lebih ekstrim udah bakar aja Xbox ada. Ada. Mhm. Bisa. Iya ya, ada second chance juga ya. Banyak Kayak ada apa namanya? Viraga Armor gitu kalau export. Atau main Cici. Cici Gold. Cici XP. Nggak bisa sih. Cici, paling Cici Gold paling ya. Tapi Grok ternyata. Grok. Yang Berarti terdengar Win Jungler. Queen Jungle ya. Yap. Wow, berarti damage dealernya memang mengandalkan ke arah Yisun Shin dan juga Farsha. Yep. Sementara itu dari EVOS, mereka akan memaksimalkan bagaimana glue first pick untuk mereka. Yep. Ya ampun, Dengan support system ini. super sistem itu udah memberikan hati-hatinya. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan, hati-hati di lane maksudnya. Hati-hati di lane of hell. Iya, iya, iya. Tadi sih udah berhasil ya game Ya. pertama. Kita cek nih, apakah di game yang kedua EVOS bisa kembali lagi mengamankan kemenangan mereka. Drive yang cukup menarik, Glue kembali lagi hadir. Dan gimana nih? Bahkan dulunya di Prayo ya. Iya langsung ke atas Om. Ya sebenarnya dari EVOS ya mereka akan play around si Erlan kembali nih. Ya? Dan tinggal menunggu aksi dari Erlan aja ya. Selama gak ada blunder aneh-aneh mungkin mereka bisa pegang. Tapi yang harus diwaspadai Grok dengan tech charge-nya. Oke, jadi langsung saja ini dia untuk game yang kedua. MPL Arena, mana suaranya? Ya, Masih semangat. masih semangat walaupun agak lemes sedikit ya karena ya Udah ini malam, udah malam. match point juga soalnya kan buat EVOS tentunya. Betul. Dari kita akan lihat comeback seperti apa yang akan bisa dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Sementara itu kalau kita ngeliat insting-insting jungler assassin sekarang mainnya tank-tank jungler ya Om. Betul. Udah shifting ya. Tapi memang harus bisa hybrid sih buat jungler yang sekarang. Ketika assassin dibutuhkan ya harus bisa pakai. Terus juga fighter kan sekarang lagi in juga. Seperti Guinevere harus bisa pakai juga. Jadi gold nih sekarang. Yisun Shin versus Granger. Ya, Menarik sih. yes, harapan seperti apa nih untuk EVOS yang memang udah langsung prayo hero-nya Erlan di atas dengan Granger-nya Om. Ya kayaknya ya main defense dan juga menangin lane sih kalau buat si Erlannya. Karena dia kan strong banget. Pick dia juga dan ya emblem yang dipakai oleh Albert bukan support ya. Seperti yang biasa kita lihat. Ini Freddy-nya menggunakan emblem tank. Tebel Yang tebel ya bukan yang regen. ya. Dan juga punya movement speed cepat berarti kalau pakai support. Oke, tapi emblem mage dan juga temporal rain ya untuk Nanael bawah. Yap. Sama nih untuk, sebenarnya untuk damage-nya pun sama-sama sih. Dan EVOS mereka harus waspada setiap kali tidak melihat Nile. Nah ini yang susahnya nih. Kalau kita bicara soal Guinevere, apalagi ini adalah dangerous grass. Semua titik akan sangat berbahaya ketika hilang di minimap. Yap, dan tadi juga kalau kita lihat mapnya luas banget untuk game pertama karena chip kan dia bisa cek ke belakang juga dengan Y-walk-nya. Tapi sekarang menggunakan glue. Mungkin nanti impact yang akan lebih terasa di team fight 5 versus 5 atau 4 versus 4 yang di netral objective Om. Yap. Nah netral objective pun akan keluar ya sebentar lagi. Dan lihat bagaimana Vel, lumayan nih. Cuman tower hack saja. Wait, satu buffer slash yang langsung muncul yang follow up cepat dari Nile. Ngebawain satu buffer sebelah tapi nggak berhenti sampai di sana karena pemain dari EVOS juga udah mulai mendekatkan diri mereka. Tapi untungnya ada sedikit backup dari Vin tadi ya, sempat muncul. Itu udah sempat bikin api unggun ya kalau kita lihat Shogun sama Nile di situ berkemah. Lama dan akhirnya mematahkan Vel-nya agar tidak level 4 Om. Yap, dari combo yang dipakai. Ada Petra yang kembali lagi muncul. Albert kali ini akan menjadi target utama. Akan dijebak juga satu banner dipasang. Tapi fokus utama pada final slash. View masih punya flicker dan turtle.
resmi menjadi milik dari Bigetron. Alright, keuntungan besar untuk Bigetron by Vitality, 2 poin kill plus 1 turtle. Dan kita lihat bagaimana potensi dari Shogun. Hey. Wah, Nael dapetin lagi satu pemain dan ini dia. Bahayanya Queen yang sudah mulai terasa ke arah Vel. Yep. Kalau hilang dan Gun gak ada, itu bisa tiba-tiba lompat. Dan lompatannya ya dengan emblem match pasti akan sangat mengagetkan ya. Dan kombinasi tadi yang kalau kita lihat di bagian bawah juga, Final Slash. Plus Bisa. langsung pencet tombol Failed Requiem. Tidak perlu setup apa-apa. Ya, Otomatis knock up. trigger ya. Mhm. Alright. Dan kali ini view-nya juga tidak baik-baik saja, dia kena damage yang besar dari Moreno yang tidak segan-segan dikeluarkan juga. Bawahnya full plating ternyata. Kenyang Shogun ya. Iya, plus sekarang akhirnya Shogun juga kembali menunjukkan potensi maksimalnya dengan hero-hero make a play yang Ya. punya damage. Ya berarti hampir sama dengan ini dong. Cars, Nah iya, itu dia. baru kita bahas. Alright. Dan di top belum ada ini ya. Belum ada kejadian berarti ya untuk di area atas juga. Yang masih Sedikit. sama-sama farming dulu. Berusaha untuk lebih kaya juga. Tapi bukan Skypierce ternyata item pertama buat Erlan. Tapi Hunter. Jadi kayaknya untuk tim fight-nya masih harus nunggu lagi ketika Skypierce selesai. Baru dia akan bergerak. Ya, sabar dulu ya. Mhm. Tapi secara level memang sedikit tertinggal untuk Erlan itu sendiri. Dipaksa untuk main safe lagi dan lagi juga. Tapi untuk di menit keempat, Bigetron udah pegang 2000 sih, itu udah lumayan tanda bahaya buat EVOS ya Om. Betul. Ini early game advantage yang cukup jauh juga ya. Iya. Apalagi dikarenakan mereka bisa pegang Albert nih. Ini kan hero tank sebenarnya. Fredrin yang seharusnya nih mungkin bisa kontes buat di awal. Tapi Albert Dibawa pulang sama Shogun. Wah. Satu Final Slash tadi. Dan ini kayaknya udah terlalu banyak sih yang bisa megangin Albert. ini dia nih. Rumput-rumput yang tidak bergoyang. Aha, belum tentu tidak ada orang. Betul, View. Harus hati-hati juga, tapi purple buff seharusnya yang diincar dan dicek oleh View. Is okay. Tapi buffnya nih yang hilang sekarang, masalah nanti. Oke, berhasil dicuri. Ya, tapi sedikit gangguan memang datang dari seorang Ki. Hanya untuk tambahin info aja sih, karena kalau misalnya untuk mengadu ini bakal jadi agak berat. Dan Erlan satu flicker langsung ke trigger di momen fight turtle. Ya, karena jangan sampai Erlannya tumbang ya di saat dia akan menjadi harapan untuk damage dealer nantinya bagi EVOS. Dan sekarang Nael juga udah mulai pegang ke area turtle. Tinggal menunggu waktu apakah akan ada pergerakan yang dikeluarkan. Tapi sejauh ini tidak ada, hanya turtle saja untuk Bigetron. Oke, turtle-nya didapetin lagi tanpa adanya upaya yang bisa dimaksimalkan untuk EVOS mendapatkan pertukaran Om. Yep. Sulit tadi untuk EVOS bisa mendekat ya. Apalagi ada special migration yang harus diwaspadai juga. Jadi memang mungkin langkah teraman adalah menghindar daripada mereka harus kontes dan gak jelas hasilnya seperti apa. Iya sih, kayaknya kalau mau memaksakan juga bakal bahaya. Karena Nael udah koleksi 3 poin eliminasi. Dan kayaknya nggak wise kalau untuk nambahin poin tersebut Om. Iya. Tadi masih saling ini ya berarti. Dari EVOS-nya yang tertekan kembali. Dan belum bisa keluar dari tekanan yang sedang dibangun juga. Sedangkan Bigetron mereka mainnya jauh lebih lepas dibandingkan dengan game yang pertama. Di bagian bawah lihat bagaimana si Eman juga sudah mulai terlepas, sangat bebas sekali untuk mendorong minion. Dan oke, ada pertukaran. Tukeran. Albert sempat dapat purple buff. Sendirian loh ya, dengan diganti banyaknya efek sisi kayak gitu. Tuh. Berani dia. Oke. Tapi Fire Trickum dipakai di bagian mid tadi. Jadi seharusnya ada informasi kalau sudah tidak ada ultimate yang datang dari si Nile ya dan Eman. Skypierce. Skypierce loh, second item, Yisanshin Skypierce. Ya. Semangat dia, Eman semangat banget. Ya, ini Erlan masih belum jadi Skypierce, kurang 400 kali baru jadi Skypierce-nya. Ya, udah ada 2 expert glove juga ya soalnya buat Erlannya. Cuman Eman juga akan menjadi physical damage terbesar kan pastinya buat Yep. Bigetron. Skypiercer sebagai eksekutor biar nanti bisa diopen sama Nael ataupun Moreno-nya. Sementara itu dari EVOS, mereka masih mencari jalan keluar gimana untuk bisa mendapatkan nafas ataupun trade yang worth untuk mereka. Ya, dan langsung join fight juga kan, lihat si Eman-nya. Ya, Ada di top, ngambil-ngambilin tarot milik dari EVOS, mereka ingin mempersempit wilayah untuk EVOS itu sendiri. Dan ya, turtle-nya seharusnya akan dipegang oleh Bigetron juga. ya dan belum kerasa juga ya sebenarnya kayak impact gangguan dengan adanya Glue Roam itu sendiri. Yep. Kayak lebih ini ya, lebih di pressure Gluromnya ya. Aha. Bukan yang memberikan extra pressure. Oke, lo ini turtle-nya juga udah muncul lagi. Sebagai turtle yang ketiga dan harusnya ini bisa banget ya untuk perfect bagi Bigetron by Vitality. Karena kalaupun mau kontes ini agak berat sih. Vini udah jaga. Wait, emang? Oke, 1v1 situation tapi flicker. Langsung ke trigger, ini ada info yang bisa didapetin sama para pemain EVOS. Tapi lagi-lagi, Nael, turtle ketiga perfect objektif untuk Bigetron. Iya, pelan-pelan tapi mematikan ya untuk Bigetron juga. Kayak flanking tadi yang dilakukan oleh Eman.
di-react dengan cukup baik dan Erlan belum ada di dalam satu buah team fight sih. Iya, tapi flicker sudah kebuang tadi buat Erlan. Aha. Jadi fight-nya memang harus lebih hati-hati next-nya ya, sembari menunggu untuk flickernya ready juga. Dan isi jungle ini untuk EVOS diisi dengan pemain-pemain Bigetron by Fatality. Jatuhnya game horror. Iya, serem banget nih ya. Oke. Sebentar itu untuk... Wih. Oh, ada heart rate-nya. Ada heart rate-nya. Oh dia nonton juga deg-degan. Oh nggak mau kalah ya ini ya Profesor KB ya. Wow, halo Bang KB, ini import langsung dari Bogor ya? Iya, waduh. KB. Kok tinggi heart rate-nya? Pasti tinggi karena masuk ke Wait, MPLD Extremer. Infinix 2, Energi 0, astaga KB. Wah, Gak ikutan. sumpah ini FYP 2 minggu sih. Iya, masalahnya di match Better EVOS. Iya. Oke, tapi sekarang satu bomba saja berhasil kode yang require yang bakal coba untuk memakan ke arah Ki. Albert sedikit terjebak dan Eman masuk dari arah yang berbeda. Mencoba untuk mencari ke arah Erlan, tapi setidaknya udah ada 2 poin eliminasi. Yap, ini jujur Fredrin berat banget sih ketemu Guinevere kayak gini om. Keangkat terus kan? Iya. Dan nggak bisa untuk pegangin lawan juga karena selalu final slash dan langsung fight requiem. Itu udah gak berkutik sama sekali tadi. Ya. Dan badan di belakang dan belum adanya damage yang memadai sebenarnya. Karena Erlan belum mendapatkan juga stack lethality yang wajib dicari dari Skypierce yang baru dibeli tadi. Wah ini 5-0 loh, perfect objektif. Bahkan kayaknya turret dari Bigetron juga gak ada yang kesentuh. Iya, ini Bigetron bermain dengan sangat taktis ya. Game yang kedua tempo mungkin pelan, tapi objektifnya diambil semua Bigetron by Fatality. Leading mereka super jauh ini seharusnya. Belum lagi Shogun yang sangat galak ya dengan Arlotnya. Itu mungkin yang ngebuat dari EVOS jadi sangat ketakutan ketika pengen keluar lebih jauh ya. Antara ada Gwyn ataupun ada Arlot. Nah, jangan lupa ada Grok juga. Oh itu juga Di sih. tag charge langsung diangkat kan bisa juga semuanya. Iya ya, ini kayak kebalikan game sebelumnya. Ya, tapi di sini benar-benar Bigetron gak ngasih ampun. Yep. Gak ada celah sama sekali yang bisa diambil oleh EVOS itu sendiri. Sementara, again, Wow. Lord akan free untuk Bigetron by Vitality tanpa adanya upaya kontes sama sekali. Erlan sebenarnya juga udah mulai selesai ya dengan item-item yang dibutuhkan seperti Malefic Roar yang baru saja jadi. Cuman kayak berat Eman Sedikit terjebak dan kali ini Uh-oh. grab-grabnya kita berhasil connect. Dan poin pertama jatuh ke tangan Erlan. Iya, dan yang tumbang Eman. Wah, untung besar sih. Nah, itu yang dicari ya sebenarnya. Tumbangkan gold lanernya. Dan kasih ke gold lanernya. Iya, tapi Eman loh yang tumbang. Eman player yang selalu ada di belakang, tiba-tiba ada di depan sendiri. Game 1 juga tadi terjadi. Iya, dan ketangkep dulu ya. Iya. Tapi masih bisa di reset juga sekarang dari Bigetron by Fatality. Mereka masih unggul cukup jauh. Dan pastinya Eman bisa join ya. Meskipun agak sedikit terlambat. Oke. View udah punya Divine Glaive sekarang. Setidaknya udah akan bisa sedikit menopang damage-nya. Tapi pencurian, upaya, Retribution dan juga Special Migration dari Nanael masih belum berhasil untuk secure ke arah orange buff. Magic Sentry diaktifkan, Lordnya pun masih di slow nih ya. Ditutup jalannya tuh lihat, Lordnya godek-godek di minimap. Iya, geser-geser dikit ya. Ditutup jalannya sama Finn kan, biar tetap produksi Super Wave Minion terus nih. Itu yang cari kan. Iya. Karena untuk lore pertama juga masih harus menunggu nih. Masih ada Holy Defense soalnya. Jadi better mereka maksimalkan Super Wave Minion yang jalan nextnya. Ya, dipisah. Muter lagi ya, ampun. Lama tuh ya. Iya, pengen incer Holy Defense-nya dulu sih biar Yep. pecah. Dan sekarang udah bakal langsung jamin juga tapi nggak ada inisiasi apapun dari Bigetron. Iya, karena ternyata masih ada Holy Defense itu yang menjaga juga. Nggak mau terlalu gegabah untuk Bigetron by Vitality untuk sekarang. Yep. Nunggu aja dulu ya. Tapi untuk kiriman wave yang kedua nih. Ini masih ada super minion lagi loh yang jalan. Itu tadi retrinya retri yang kecil ya om ya? Nge-retri yang kecilnya karena tadi ngintip dari kejauhan juga kan. Gak sampai range-nya. Ya. Udah mulai mendekat juga sekarang. Apakah mereka bakal coba untuk membuka inisiasi Final Slash yang on point. Di bawah dengan Pedal Asset tapi mereka sedikit terjebak dan Nahel yang tidak bisa keluar dari sergapan dan semua berbalik 180 derajat Shogun. Tidak ada jalan keluar dan satu tim fight 3 orang hilang. Yap, dan itu dia. Bermain di zona defensif, positioning yang baik dari Erlan. Akhirnya bisa mendeliver damage secara optimal, tapi Bigetron by Vitality mereka kehilangan 3 pemain mereka, Om Wawa. Yap, sebuah energy eruption yang tepat juga datang dari Albert ya. Kita lihat di sini, memang pergerakan dari Bigetron by Fatality mereka sempat untuk dapetin satu, tapi lihat efeknya tabrakan yang dilakukan. Nile kepegang, Finn kepegang juga, dan 3 yang tumbang ini menyumbangkan ya banyaknya bounty yang pecah sebenarnya. Ya. Ada bounty pecah.
gold yang agak sedikit bisa dikejar juga. Efek stack dari Lethality. Yes. Itu bermula juga dari Fury of the Phoenix ya tadi yang langsung nempel ke arah pemain-pemain dari Bigetron yang berdekatan. Iya. Plus fail, maju dia langsung Bravest Fighter. Iya. Sekarang ada Lord. Ya. Goal difference tidak terlalu jauh ya. Kalau dengan 3.000 seperti ini seharusnya masih cukup aman untuk EVOS kalau mereka mau coba untuk kontes juga. Tinggal bagaimana mereka melakukan setup, apalagi Erlan kan enak akhirnya. Dengan item yang sudah di-build oleh dia, ini ada si Halbertnya juga. Jadi ada efek potongan regionnya, tinggal melihat kapan Nile melompat dengan special migration. Kalau kena, mereka harus menghindar. Kalau gak kena, ya mereka bisa coba untuk menabrak tim BTR. Yap. Eman udah kelihatan harusnya ya lagi clear di tengah juga. Sambil dicek satu sama lain area rerumputan-rerumputan yang berbahaya. Tapi ya ini momen tadi ngebuat dari EVOS semakin pede untuk keluar dari zona defensifnya. Iya. Emang bikin deg-degan ya. Iya gerakannya ngeri sekarang. Ya, takutnya burgernya jadi kan di atas kepalanya. Burger. Iya, itu kan lihat kan skin Patrick. Bener. Tapi ini akhirnya jadi ada objektif yang bisa dikontes. Karena kan sebelum-sebelumnya agak susah buat EVOS sampai menjangkau ke area objektif. Dan setengah darah dari Lord. Ya. Phil Moreno. Ih, hati-hati. Cuman Erlan kayaknya juga dia sadar betul ya. Dia yang punya damage terbesar juga. Harus bisa menjaga dirinya dengan baik-baik. Weh, kebuka visionnya. Ya. Ya. Bawahnya bahkan sudah show tadi kan untuk file yang masih clear. Oh, terjebakkah sekarang dengan file requiem yang langsung menuju ke arah kita. Tapi damage wow! Sudah nggak main-main tabrakan tektonik cocok. Dan double kill dari seorang Noel. Vander Ice Strike juga menghujani para pemain EVOS. Bahkan Albert masih bisa trade karena Noel. Tapi double killnya jatuh ke tangan Emma. Iya, what the flicker tectonic charge dari Finn. Oh, file diganggu, nggak boleh pulang. Ini harusnya tidak akan butuh Lord untuk Bigetron. Mereka bakal fokus untuk mengawal satu wave minion yang ada di top lane. Wah, ditahan. Vanessa sayangnya nggak connect. Tapi memang masih ada wave minion yang bisa dibawa oleh 3 player. Bahkan Vander Ice Strike menuju ke arah seorang Vel. Kalau misalnya ini tumbang, ini bakal jadi masalah besar bagi para player EVOS. Dan minion masih ada satu lagi. Bigetron membawa kita kepada game yang ketiga. Dan memperbesar kemungkinan mereka untuk memperebutkan kemenangan. Laga